Ya lah dene orang asumsi dhisik. Oh, mesti berukut jangan. Iya mau tadi masyarakatnya pakai pendek-pendek air panas. Nah, tanda. Kan tahunya. Soalnya Banyuwangi nggak ada hujan bu. Banyuwangi kok tahu? Jadi panas emang awalnya. Itu tiap hari saya. Siang sampai malam. Banyuwangi kota panas sih bu. Nggak ada hujan sama Sini, Pak. Makanya saya mikirnya itu. Iya nih singkat pindah rumahnya pindah sini. Nah, pindah sini kan. Kursi nyaman aja wis aman nyaman. Boleh apa nas wadem. Ning kene lek pindah ning kene iki modele wong loro iki. Nek pindah rene aras-arasan kerja. Kalau adem kok. Kayak anjing mau cuci akhirnya sintek tahu kan wis Modalnya nih. Sepele. Orang modalnya selimutnya siji modalnya. Tarik no akhirnya selimut gawak tawuran. Pas zaman ini Ungaran ning Candi Gedongso Ungaran rebutan kemul karo lantip orang urung aku ditindih kontal selimut loro sik tembus. Iya temen. Selimutku dhewe selimut latip ya tak jaluk iso ngerok akhirnya tindih karo latip dhuwur. Usah. Sudah turu geger. Ayo sih yang mesaknya juga ya. Latip juga kan soalnya aku adem berarti latip juga adem. Sadar aku tak kayak tak balen enak sebetulnya. Padahal rapat kamar ya. Kayu jati, vilane loh. Kayu jati itu rapet, tembus. Menek kepepet adem keping panas kamar. Aus aku kuping. Ora, lha biasane aku nek nggon-nggon adem kuwi arep turu nyekeli kontol wis paras. Iya, ngekem kontol anget sekabehane, ora mempan ngono. Sama kontol tangga. Asumsinya roti goreng. Roti goreng. Oh, lah orang maksudnya kok musim barai lu. apa sing apa nekem sitok kok orang mempan jajal nekem loro. Lah berarti malah hilang. Isin. Saking aduh. Tulan nanya itu saya. Itu kan menengah terus kan itu waduh maksudnya. Aku coba ke tulan. Malah di channel kayak tigo man. Tapi kan ngatur sih. Ngoten. Langsung, Mbak. Langsung. Aku nyapa kuwi memang. Kejadiannya. Tapi lek diuyak Ya mungkin karena adus kuwi lho. Kan aku adus dan kono, mampir ruwet aparatus. Cara enggak adus ngono mungkin ora. Aku ya kulino kok rono ki kulino, tapi nembe kuwi ngalami kadang nganti meplek. Ngomongnya nih, kayak wong rokok ngutuk dulu. Andane bahasa rasa. Saking adem. Ya apalagi kalau di luar negeri kan sama aja kayak gitu. Sampai kan bro malah tambaan kayak Rumah. kali ini kono. Oh yo aja Kayak jadi gaun Jepang ya. Yang jenengan, jenengan lewati hutan Amazon, kan jadem tuh. Jen.
Gunung Ijen kawah Ijen kan kayak Amazon. Ini kawah itu. Kabut. Kok banyu mili terus kabut. Sengenge gak tembus. Paling sini sak jam jare wong. Hujan dingin. Nggih. Nek awase kan indah banget kok. Lumute iso urip tumbuh gede-gede. Oh, berarti nang kene ya nek Amazon. Kok kene iki jenenge Ijen. Nggih. Nek luar negeri Amazon. Kali Blue Fire. Nah, kamu singgah. Ah, sokro kosoan. Kapok Kesuwen. Kesuwen. Suwen. terus. Delon Kampak. kawane senso. Kampak. Delok ke aku tak gak ada senso. Kena kabeh sak pentil-pentil sak pupus-pupus kena kabeh. Manis. Ambil kopi. Terus Kopi teh. Teh. Tapi kalau ibu di sini sudah biasa ya bu. Lah memang rumahnya. Rumahnya. Mandi pakai air dingin gitu. Ya iya, nggak suka pakai air panas. Suka pakai air panas. Nah itu tadi kan pipis, kan nyewok kan. Terus pengen berarti podo ae yo. Tak kira oleh beda. kalau hebat karo iwak katul. Kalau hebat karo iwak wader. Iwak wader kan Pak wader itu nggak pakai baju. Renang terus. Kungkung. Kungkung terus. Wes, kadangan. Diponcol ke situ. Dipamerkan sedikit saja. Tak banyak-banyak yang dipamerkan. Seutuh loh. Suzon. Sampai lokot pokokku. Enak rokok logrok. Dipadane karo Ria. Iya Mas Didit. Ya kita sudah Kak ngono maksudnya kok hari gini gitu. Hari gini kok masih punya kata-kata seperti itu. Piye iki ceritanya piye? nah mantap cerita Mbak. Secara tidak sengaja malam kemarin aku sudah mijil soal mau tidur. Kok iling bapak aku tuh berbahasa basi WA. Nyuwun motivasi untuk saya. Asli Pak, bahasa basi asli. Kalau dijawab, opo maneh? Itu jawaban. Oh, iki. Langsung ada dong kan.
Pas itu. Langsung jawab, ora situ. Langsung basa-basi. Langsung opo neh? Iki lho. Lah aku wis ero kabeh wong aku wis presentasi ambek ngene. Iki lho hasil terakhir. Iki lho terakhir. Tapi aku ambek bapak sik ngomong ngono, opo maneh? Sih. Konek di situ. Wes kasih doa. Wes power di. Jebule hari ini kesini. Lega iku basa-basiku. Gak tembus kesini. Untung ada basa-basi. Lah berarti kuwi apa jenenge tekone rene iki marga ora kepenak karo aku. Basa-basi tadi itu. Basa-basi tadi itu. Langsung begitu. Mariono. Bapaknya enggak sampai ya. Wah, iya wis. Orang udah terus sampai komunikasi tetap. Sip, Rono. Singkat cerita cuma seperti itu. Gara-gara basa-basi. Asli basa-basi. Memang basa-basi itu perlu dipermak. Saya apa? Dijawab oleh bapak. Iki lho apa meh? Apa neh sing ulang? Iki lho iki. Iya sih. Lho kok wong wis dong kabeh. Soale wis tak barekno mbek buku ambil kurat nang gitu. Iki lho terakhir. Terakhir iki ayo digawe. Tentang apa? Tentang pengabdian itu sendiri. Yang sebenarnya. Yang notabene ada sisi melik tata cara. Sebenarnya kita sudah tahu bapak itu kok bolan balik ini kok. Kita nggak dong-dong. Kita nggak dong-dong. Ternyata betul-betul ditekankan. Benar. Iya. Meskipun wis awake dhewe saja hafal. Cuma enek sing kok dipen oh iya. Ujung-ujungnya apa? Iya itu ngakoni. Durung koyo iku. Nah. Memang betul-betul puncaknya adalah di pengabdian itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tenan nih. Karena wis kae cerita wae. Gak iso ibadah. Tapi tiba-tiba gak iso ibadah urip maneh. Gak iso ibadah urip maneh sampai iso. Wis itu gak iso. Keren. Tapi ternyata syarat ibadah kata Edowo yang beda iya juga. Tapi lek gak dikandani, yo raro. Akhirnya dikiranya selama ini ibadah itu yang bertahun-tahun yang ini kita ternyata bukan begini. Tapi padahal petunjuknya juga wis belasah. Ternyata petunjuk itu berupa puzzle ternyata. Tapi dia kayak nyusun morat maris, gak ketemu sih. Gak ketemu. Urut-urutannya sampai bapak dijelasin waktu di Tulungagung. Ih, keren. Disusun. Wa ma khalaqtul jinna itu ibadah ngabdi. Gak iso ngabdi. Lek belum cinta diri. Gak iso cinta diri. Lek belum punya wicaksono. Gak iso wicaksono belum mengenal diri. Itu mudah. Urut-urutan itu kualik lepas. Gak iso. Terakhir yang bapak di Tulungagung. Tulungagung kemarin. Itu keren tuh. Berarti kita ya masih belum mendapatkan berarti. Makanya bukan belum mendapatkan, sudah belum melakukan. betul. Bapak itu Belum semuanya melakukan. mesti biar bahkan bolak-balik. Betul. Kita yang dibilang selama ini sungguh jeli itu loh, jelinya itu loh ternyata. Awalnya itu sih
Ya sebenarnya sudah melakukan, Nggih. namun kelas individu. Loh. Jadi gak Skala besar. mlebu ning pengabdian, Pengabdian itu skala besar. mlebu ning bermasyarakat, Bermasyarakat betul. mlebu ning syariat. Nah, gitu. Ternyata pengabdian itu ada skala besar. Wih, oh skala besar. Tetap semua skala besar. Terus gimana kalau skala kecil? Jadikan skala besar. Caranya. Ada sudah. Lho caranya lho jarine jenengan wis anu kadangan Tulungagung. Ya ya wis. Apa lo mendapatkan? Ada di situ. Ada yang tolong aku. Keren itu. Maksudnya kadang Tulungagung Bapak. Iya. Iya aku kadangan ning Tulungagung wingi kuwi kan ngungkap Tahu kuwi. banget tuh. Berarti kan masih baru. Iya, makanya itu saya bilang tadi, Bapak ini sudah pada tingkat puncak sudah. Itu adalah di pengabdian itu. Pengabdian. Maknailah pengabdian selama ini. Kalau bahasanya Islamnya itu adalah liya'budun, beribadah. Itu bahasa Islamnya. Ada ayatnya toh. Nah, kalau di bahasa Bapak itu di pengabdian atau beribadah. Nah, beribadah itu selama ini kita melakukan hanya kategori individu, perorangan, betul Bu. Skala kecil. Namanya skala kecil itu masyarakat aja. Contoh, kita membantu satu keluarga, kita menghidupi keluarga kita sendiri, itu masih individu, belum ibadah namanya. Namanya ibadah itu alam, apalagi dinamakan ibadah alam semesta seisinya. Global. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, Yang kecil itu menjadi global. Dibesarkan. Dibesarkan jadi. Itu yang keren, Bu. Ya, Adanya di diproses 2 kali kaya iki mau. memang kali itu kagak. Ayo. Gitu. Makanya saya mendapat Bapak ngasih tahu saya, Bapak basa-basi saya nanya, beneran. Basa-basi nanya, Pak minta petunjuk untuk saya pribadi motivasi. Dijawab, opo neh. IQ. Iya sih. Lalu saya jawab apa? Kasih doa. Ayo coba. Aslinya, ya di situ tempatnya sudah. Memang sudah semua. Ayo kita tinggal melakukannya itu. Startnya di situ. Nah, oke boleh. Dia benar mana? Monggo. Ayo dia benar mana? Ditekankan lagi. Kilo, kilo. Tapi kalau nggak beliau yang medar ya. Ya makanya. Ora yakin ngono. Kurang mantep ngono. Sing medar kudu dewa. Lunga. Lah wong masing-masing master kabeh kok enggak. Ayo. Rebutan selimut. Biasa. Oh, kena kawin. Dan kesimpulannya ada untuk saya sendiri. Iya. Aku sih turun puzzle ya, aku baru ngerti iki. Ya wis. Secara pribadi karena saya sudah mulai dong itu aja klik, nah bahasa di sini ya lagi nganggu. Maka selama ini kayak gini ternyata belum bener, belum tepat sasaran ngaku saya. Ternyata, Iya. ternyata baru sadar. Betul. Karena Nah, nabinya minta imbalan deh. Sudah individu perorangan mengharap imbalan. receh Bu, receh. Jangan bener-bener ilmu bisnis. Nah, ayo coba. Podo lah ngono. Podo. Bener-bener ilmu Nah, bisnis. gitu loh Bu. Nah, itu Bapak Tumpeble yang sudah di Pas kadangan tulung aku. Tulung aku.
Beneran. Sebenarnya patrap samadhi itu juga pengabdian. Nah, dia. Namun pengabdian melayani individu, perorangan diri sendiri kan. Ning pengen tentrem, terus pengen netepi kewajiban, ben ora rumangsa ganjil. Nah kuwi sing dijaluk saka Semedini, patrap Semedini mau ngono wis ora oleh apa-apa. Ambiar. Wis ora oleh apa-apa. Ngaku tuh. Ya, aku bingung. Memang selama ini memang begitu. Nah, itulah Bu ambiarnya. Rezeki pun juga seret. Betul. Nah, kita mengasumsi gara-gara begitu nggak banyak rezeki seret. Itu juga boleh dibilang nggak benar. Nggak benar juga. Gitu letaknya. Jadi apa? Di Tulungagung itu CC melek yang tentang pengabdian itu piye di situ. Pertanyaan. Beneran. Wes kalau perlu itu di nggo buku ini lek perlu dirungokno oh iki deket-deket dipateni sik kan. Lek perlu lah istilahnya. Udah usah rekaman enak kok. Tulungagung itu kan kadangnya kan 2 kali sebelum malamnya, siang itu Oh. bersama Senin paginya. Iya sampai itu. Terus di Tulungagung kan bahas terkait patrap samadhi dari patrap samadhi Mijolo Balangga, patrap samadhi Mijolo Sangpurno, samadhi Mijolo Sowan itu. Terus karo kadangan. Jadi selama saya di Tulungagung itu saya membuat 6 video. Iya. 6 video. Dan itu saya stempel tertinggi, High grade sudah Bu. tertinggi, Equality. Bukan high grade, tertinggi. tertinggi. Di situ CC meleknya letak kliknya itu beneran. Ya, hal ini sebenarnya kan terjadinya seperti ini saya. Iya. Wahyu Pancagaib itu kan tentang alam semesta di luar diri. Wahyu Pancagaib itu kan tentang alam semesta di dalam Dalam diri. diri. Nah, Wahyu Pancalaku itu kan tentang alam semesta di luar diri. Artinya kan maha luas. Nah, luas. Ya, maha luas. Karena manusia tidak bisa menjangkau, maka dinyatakan kan maha luas. Nah, untuk mencapai keluasan itu dibutuhkan pemahaman yang luas juga kan. Lah panjenengan maneka gembleng hanya 4 hari 5 malam. Waktu 4 hari 5 malam mencapai manunggal jati. Sedangkan manunggal jati itu sendiri adalah maha luas karena dia alam semesta. Ya enggak bisa lah. Enggak bisa. Jadi artinya ketika menekung atau gembleng, pemahaman atau pencerahan yang saya berikan itu adalah pencerahan singkat, bukan pencerahan seluruhnya. Nah, untuk bisa menguasai alam semesta yang maha luas, mengenal alam semesta yang maha luas, kan dibutuhkan wawasan yang luas. Sedangkan pencerahannya pencerahan singkat, bukan pencerahan luas. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan berarti kan membutuhkan pemahaman luas, membutuhkan pencerahan luas. Nah, kenapa saya memberikan pencerahan singkat kok tidak semuanya? Nah, kalau semuanya itu pencerahannya saya berikan, ya jenengan nggak pernah pulang dari pesanggrahan saya. Lah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Makanya agar supaya waktunya singkat, panjenengan tidak meninggalkan tanggung jawab, tidak meninggalkan keluarga, sehingga terkena salah atau luput, maka pemahaman yang saya berikan adalah pemahaman singkat, namun itu dasar paling utama. Nah, selebihnya saya sediakan berupa buku, saya sediakan berupa video.
selesai mana kok selesai ngembang, buku ya jarang dibuka, tidak mau nyimak video lagi, ya bingung sampean. Nggak bisa memahami alam semesta yang maha luas. Lewang pencerahan singkat. Ya kalau semenjak selesai manakung selesai gembleng kok nggak bosan ya nyimak videonya, nggak bosan, terus sekali-kali buka buku ya terkuasai. Artinya apa yang saya sampaikan akhir-akhir ini memang sudah bisa dari dulu-dulu. Sakjane ngono. Sakjane. Iya, jadi kan sudah bisa dari dulu-dulu. Sakjane ngono. Ya karena selesai manakung selesai gembleng, terus saya kan sudah di Manunggal Jati, sudah nggak belajar lagi, sudah nggak butuh kajian lagi. Akhirnya kan mandek orang nyimak pencerahan lagi kan, nggak menyimak pencerahan lagi. Buku jarang dibuka, iya vakum, bundel di situ. Piye, aku kan wis Manunggal Jati, ini kok usahaku sih. Ini ae. Aku kan patrape bendino ini kok koyok nggak enek perubahan. Ya bener lah wong tentang alam semesta pemahamannya sateko. Nah, iya. Sateko mending sak gelas. Mending banget. Sweet. Nggak bisa, orang nyambung. Nggak bisa menjangkau, nggak mampu menjangkau. Merasakan itu. Saya pernah kan gitu. Aku segini ya. Betul memang. Ya, terus di balik itu adalah sama kita gitu. Ini kesimpulannya. Iki kesimpulannya. Iki kesimpulannya. Loh, saya enak tuh. Nah itu yang ada. Oh, apa iki sih dimaksud ilmu itu berkembang saja nih sih, berkembangnya itu aja. Cuma kita belum menjangkau. Aslinya. Tidak mampu menjangkau. Nggak mampu menjangkau. Karena minimnya pemahaman. Jadi pemahaman kita itu pemahaman vakum, bukan pemahaman universal, bukan pemahaman luas. Jadi ya nggak bisa menjangkau yang luas. Bisanya ya menjangkau dirinya sendiri. Nanti kurang apanya ya, salah saya di mana ya, sudah melakukan tapi kok jane yang bener iki piye sih? Yang bulat di situ aja. Kita bercerah. Bercerah di situ. Patrape wis kabeh. Lah opo meneh sih? Apa sih? Padahal tidak henti-hentinya. Setiap namanya hidup itu kan berubah, dan perubahannya kan selalu berkembang, dan perkembangan hidup yang setiap saatnya terjadi ini kan hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang sadar Manunggal Jatinya. Kalau tidak sadar Manunggal Jatinya kan tidak bisa merekam perkembangan hidup yang terjadi di setiap saat itu kan tidak bisa kalau tidak sadar Manunggal Jatinya. Nah, setiap kali saya mendapatkan perkembangan spiritual, itu kan saya abadikan berupa video, saya upload. Saya abadikan berupa video, saya upload. Namun karena saya kan sudah Manunggal Jati, orang terlalu lah videonya Pak Beb, saya sudah Manunggal Jati. Akhirnya perkaranya kan ini. Tapi kadang-kala meskipun sudah nyimak, tapi nggak masuk. Gak nyambung. Nggak masuk. Itu terserah saya ya. Ini saya cerita banyak videonya banyak itu. Betul bilang Ibu. Tetap apa maksudnya? Akhirnya apa? Setiap kali ada pemahaman yang ini perlu saya setelah selesai, saya putar ulang, pensil pun saya punya itu LL. Akhirnya apa? Begitu, ini pribadi loh ya. Bapak ngomong Bapak, saya pause. Akhirnya video Bapak misalnya 1 jam atau 1 jam setengah itu, bisa kan? Walaupun kesimpulannya tidak panjang, tapi padat. Nah, di situ akhirnya apa? Boleh dibilang saya ketemu puzzle. Apa yang disampaikan Bapak itu puzzle, Bu. Kalau kita bisa nyusun runut, ketemu hasil ini. Nah, makanya itu akhirnya apa? Akhirnya ketemu saya sadari secara pribadi, Bapak di tulung aku, di situ letaknya ngumpulnya. Puzzle-nya komplit.
ayo sama anu lagi yang di Tulungagung gitu. Selama di Tulungagung gitu loh. Beneran. Belum ngerti sama kalian. Kalau saya punya catatan. Karena di situ betul-betul ending puzzle itu. Seharusnya setiap pelaku yang berhasil mencapai Sidratul Muntaha atau Telaga Tanjung atau Manunggal Jati itu langsung action mengabdi, ndak pakai istirahat, langsung action mengabdi, karena nggak ada lagi yang harus dilakukan selain mengabdi. Nah, setelah mengetahui saya ini pengabdi, apa yang harus dilakukan? Nah, Kan ya harus mengabdi kan? Melakukan pengabdian itu. Harusnya kan gitu. kan bentuk pengabdian kan banyak. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh. Itu semua. Ngabdi. Itu semua pengabdian. Sejak kita mulai jeblet moto, matur suwun urip dibangunkan. Betul. Situ dari awal. Sekarang aja artinya apa? Bangun mulai dari terus sampai dengan ketika tetangga, oke, kita sudah tahu. Selama ini kita sudah tahu. Pas ketika patra, ketika samadhi, apa yang terjadi? Ini Bapak baru ada yang boleh dibilang sayap sih bukan, yang terjadi selama ini, tapi kita selama ini nggak dong. Apa itu? Ketika kita pada saat samadhi, pada saat tolong, terjadi apapun, disitulah kita ternyata bisa untuk mensabdakan apapun yang terlahir daripada pemikiran kita. Sambut. Batin kita. Apa itu disambut? Itu yang belum pernah kita lakukan, termasuk saya. Iya. Nah kan, situ Bapak sudah ngodar. Itu sesi mulia. Ternyata di situ juga coro anu itu apa? Kita ini linggis gawe nyabut paku sih. Teringat pekerjaan yang sudah rutinitas. Diam itu pasti terpikir itu kan Bu. Dari situlah kita sabrakan. Apapun sabranya. Yang jelas pengerjaan tentang penggaweanku, ya rampung selesai semua hari. Sukses. Dan kita pura Islam. Ternyata sekarang bisa disabrkan. Penjelasan di Patrap sama di Mijulotongo itu kan dulang terkait sebetulnya tidak ada yang ketika otak dia berpikir mikirin apa disambut itu dulang terus ternyata itu selama ini kan tidak. Oh, jadi yang hadir. Yang hadir itu disambut, Yang harus disambut. disabdakan, langsung disabut. Termasuk misalnya, aduh, pinggangku ngomong ini ibaratnya. Pesat ngerasa loro pinggang misalnya, atau loro boyok, Bu ya, loro apa nih Bu? Bokok. Yang disabdo. Sembuh penyakit boyokku. Nanti terkurai selama lanjut mana? Lanjut. Sampai kapan berakhirnya? Sampai ini selesai. Tidak mikir lagi, tidak batin lagi, tidak nyamil begitu saja. Itu nanti selesai. Masih ada terus itu. Harus itu. Nah, selama ini motivasi yang saya berikan, terutama ketika selesai manaku ngaten gembleng kan, motivasi singkat toh. Mau tidur ini, bangun tidur ini kan ngono tak. Nah, kalau semuanya saya berikan ini kan enggak pulang-pulang dari pesanggrahan saya. Perkembangannya di situ. intinya kalau mau jelas itu simak lagi gitu Bapak yang baru. Ya enggak juga sih. Wes ketemu kok sekarang sudah. Intinya wes enak kabeh. Yang perlu kita garis bawahi, laku kita itu adalah laku kesadaran. Laku kita itu adalah laku kesempurnaan. Kesadaran, kesempurnaan. Ini alam semesta. Nah, alam semesta itu luas. Jadi perlu pencerahan yang luas juga.
untuk bisa menyadari alam semesta yang maha luas. Jadi jangan mengandalkan motivasi ketika di pesanggerahan, karena itu motivasi singkat. Singapura. Motivasi singkat. Masa jenengan nggak bisa, kan panjenengan ahli asumsi, masa panjenengan tidak? Masa panjenengan nggak bisa mengasumsi sebelum ini saya itu keliling dunia segitu puluh-puluh tahunnya kan? Saking banyaknya asumsi, Pak. Mengabdi itu harus bagaimana cara? Betul. Kalau nggak tahu cara mengabdi, tapi Ternyata banyak asumsi. baik dan berkebajikan. Begitulah manusia. Nah, ya, kan saya sering memberitahukan untuk mencapai ini loh, saya 45 tahun usia saya habiskan untuk berspiritual. Nah, saya sering ngomong, Ya. artinya mencapai manunggal jati kan spiritual saya kan 45 tahun. Coba. Besok tang dino. Nah, panjenengan hanya mendapatkannya 4 hari 5 malam. Anjir. Orangnya iso. Setahun, Pak. Sama dibutuhkan apa namanya pencerahan yang luas pula, karena ini tentang alam semesta yang maha luas dan semuanya itu sudah saya sediakan di YouTube. Nah, jenengannya males. Ada kalanya ndak males, ndak mau ngulang. Ndak mau ngulang. Kalau belum paham tuh ndak mau ngulang. Ya wes jenengan ndak bisa menguasai pemahaman luas, ya ndak bisa. Akhirnya apa? Saya sendiri secara pribadi. Iya ya, aku dulu. Iya aku dulu. Nah, coba itu lah. Nah, gitu. Kesadaran saya akhirnya di situ. Iya sih. Sampai ini loh, sampai itu ya. Kan setelah kadangan di setelah kadangan di Tulungagung itu paginya kan karena saya mengungkap tentang kesadaran hidup, karena saya mengungkap tentang kesempurnaan hidup, dan semuanya itu berdiri di atas pondasi pengabdian, itu kan banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ikut nimbrung, ikut mendengarkan pencerahan itu, sehingga saya mengetahui apa yang sedang terjadi di Gunung Giribolo. Nah, kemudian saya melakukan juga pengabdian di sana, dan itu juga pengabdian skala besar. Ya, ya. Nah, ketika saya melakukan pengabdian skala besar di Gunung Giribolo, ada banyak juga makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ikut hadir. Nah, salah satunya karena bisa saya ambil sebagai contoh, maka salah satunya saya rekam kan, prosesnya saya rekam, yaitu di Candi Lor dengan Candi Ngetos, bahwasanya ada seorang pendekar suci, katakanlah seperti itu, ahli kebaikan namun gagal sempurna. Nah, alasannya apa, dasarnya apa, wong pendekar baik, pendekar suci kok bisa gagal mencapai kesempurnaan? Nah, itu sampai saya videokan di situ untuk memperjelas bahwa pengabdian itu risikonya seperti ini loh, jika tidak dilakukan ketika masih hidup. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di muka bumi ini, kalau belum melakukan pengabdian, kalau belum mengabdi, karena itu kan kita diadakan di sini untuk mengabdi. Nah, kalau itu belum dilakukan, nanti jenengan dihidupkan lagi untuk mengabdi. Nggak bisa lagi mati dihidupkan lagi. Terus gitu. Ngeri. Nah, di situ ngeri. Ya kalau dihidupkan lagi tambah ganteng. Nah, sekarang gantengnya kok yang mati dihidupkan lagi jadi cacing gitu. Mancing. kayak mancing itu. Sundu yang mancing ya, Pak. Pawangan mana itu, Pak. Mati nih. Iya. Itu sampai saya video kan itu di Candi Ngetos kemarin di Nganjuk. Saya video kan itu. Kilo untuk memperjelas maksud saya itu.
ini loh, kalau pengabdian belum dilakukan Kita oleh belum seorang manusia atau akan gagal seperti mengabdi. ini. Wih, mengerikan. Jadi selain kehidupannya bermasalah, kematiannya juga bermasalah. Nggak bisa sampurna bali maring asal usul sangkan parang itu mati. Nggak bisa. Harus apa? Nah kalau yang diungkap Pak Web itu kan sebelum ada wahyu pancagaibnya. Sekarang kita kan menggunakan wahyu pancagaib, apapun alasannya tetap sempurna. Para pendahulu kita memang belum ada wahyu pancagaib. Namun laku mereka kan setara dengan wahyu pancagaib. Lah topo puluhan tahun? Nah. Kan setara dengan wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib lahirnya bersamaan dengan dinyatakannya adanya manusia. Cuma namanya saja yang berubah. Ada Mas. Dia buka buku. Buka klik loh. Sama elek. Lah kalau buku itu kan dasar, Bu. Lagi. Kalau di buku kunci The Power itu kan pemahaman dasar. Tidak ada perkembangan, dia kan paten. Paten kan dia paten, dasar kok. Jadi nggak tumbuh-tumbuh, dasar tulisan kan. Lah yang sesuai dengan perkembangan zaman itu video kan update terus saya. Ada. Nah itu sesuai perkembangannya. Video nggak leren-leren nyimak. Ayo, Mana video Apa lah? Ayo. Iya. Jadi apa? Ada. Tapi ada lagi yang Oke. banyak kurang klik di situ. Oke. Ada banyak sekali. Saya perhatikan banyak tentang praktek pengabdian. Pengabdian ini kan harus dilakukan dengan tepat. Harus tepat. Nggak tepat ya nggak bisa. Ya, bisa. Nah untuk mengetahui letak tepatnya di mana itu kan ya butuh praktek langsung. Butuh praktek langsung. Satu. Iya, iya. Lah, haruskah saya mengatakan Wong Edan Bagu adalah jalan? Haruskah mengatakan seperti itu di internet? Masih nonton wong macam-macam. Haruskah Wong Edan Bagu berkata, Wong Edan Bagu sesungguhnya jalanmu. Nah sekarang Wong Edan Bagu sedang berjalan melakukan pengabdian kepada alam semesta. Artinya saat ini Wong Edan Bagu itu sebagai jalan bagimu. Apa Wong Edan Bagu harus mengatakan itu di internet? Apa enggak? Ya enggak. Ya, Apa enggak ya? Dia bilang Tuhan dari Pak. kontra aja Mas. Ya kok. Ya marit-marit. nah, ya. Ngaco bola liar. Bola liar. Maju-maju gitu. Bukan nggak maju-maju. Berkesadaran namun nggak sadar. Nah, iya coba. Berkesadaran namun tidak sadar. Salah satu contoh. Ya. Saya itu sudah melakukan patrap samadhi itu sesuai petunjuknya Pak Web. Bahkan kayaknya lebih maksimal daripada petunjuk dari Pak Web. Tapi kehidupan saya kok masih begini-begini saja. Nah, berhenti sampai di situ toh, itu berhenti sampai di situ. Iya. Nah ini yang saya maksud berkesadaran namun tidak sadar. Tidak sadar kalau dirinya itu sedang berkesadaran. Ayo. Maksud namanya. Ayo coba ada nyambung dah. Gak sadarnya di mana gitu.
Yang dimaksud Saya itu sudah melakukan patrap samadhi sesuai motivasinya Pak Web. Bahkan kayaknya lebih maksimal dari yang dimotivasikan Pak Web. Tapi kehidupan saya kok masih gini-gini aja ya, kayak nggak ada perubahan. Betul. Nah, ya kan? Nah, berani membetulkan. Iya. Nah, Termasuk saya juga saya betulkan. Iya. itu bukti. Bukti kalau sedang berkesadaran namun nggak sadar. Nah. Oke. Saya sambung ya. Saya sambung sama Bapak. Saya sudah melakukan semuanya. Tapi kenapa kehidupan saya kok masih begini-begini aja? Ada, kita begitu itulah aslinya kesadaran itu. Kemarin saya tidak melakukan itu, cuma mek ngono tok. Nah sekarang saya tambahin setelah nyimak dari Tulungagung. Kehidupan saya begini ini. Oh, sisik ini. Yo wes. Saya tambahi kalimat itu. Iyo wes. Walaupun tapi yang nggak harus diomong, Tapi dirasakan. iyo wes, terima itulah kesadaran itu supaya berkesadaran itu tuh sadar, bukan kesadaran tapi tidak sadar. Apa dibilang Bapak? Cara menangkap kesadarannya itu. Kesadaran tuh nggak sadar. Jadi cuma wes. Kita menyatakan iyo wes, nah itu berarti kita sadar akan kesadaran kita. Contohnya beras kunde. Iya. Itu namanya saya belum paham itu belum sadar. Selama ini konyol ya. Nah, kita selama ini hanya mengeluh toh. Kenapa apa sih? Wes, mengeluh. Kenapa? Akhirnya apa? Pikiran geram yang kemana. Kan itu akhirnya. Nah, yang dimaksud Bapak, itu pun saya setelah nyimak di Tulungagung. Oh alah. Ya olah itu jawabannya. Salah satunya olah itu. ini loh Bu As. Gini loh Bu As. Gini loh. Jenengan kan merasa ya, merasa sudah melakukan patrap samadhi lebih dari maksimal. Dan panjenengan selain merasa, juga panjenengan mengetahui, menyaksikan walaupun sudah melakukan patrap samadhi dengan maksimal, namun kehidupan panjenengan kok masih gini-gini aja. Yang menjadikan jenengan merasa, yang menjadikan panjenengan tahu kalau panjenengan mengalami itu apa kalau bukan kesadaran. Nah, itu. Kalau jenengan sedang tidur, tidak mungkin jenengan tahu. Nah, itu yang dimaksud. Bisanya jenengan merasa, bisanya jenengan tahu, karena panjenengan sedang berkesadaran. Kalau jenengan sedang ngelamun, tidak mungkin tahu. Kalau jenengan sedang tidur, tidak mungkin tahu. Kok bisa tahu? Kalau sudah melakukan patrap samadhi dengan maksimal, kok bisa tahu kalau kehidupannya selama ini masih begini-begini saja? Walah. Nah, itu maksudnya. Kalau nggak sadar, Oh, bener-bener. Ya Allah. Jadi selama ini bikin kesulitan itu akhirnya bangun terus, nggak berhenti. nah harusnya kan kita sedang laku berkesadaran, sedang laku menggunakan kesadaran. Apapun selalu berkesadaran, selalu dengan kesadaran. Nah harusnya ketika kesadarannya aktif, ketika kesadarannya datang, ketika kesadarannya mencerahkan jiwa raga, kan ngatur suwune sundul langit kan harusnya, bukan malah nepai betok. Apanya yang kurang ya? Ini namanya berkesadaran tapi nggak sadar gitu loh. Ayo coba. Berkesadaran namun tidak bisa menyadari kesadaran itu sendiri. Mulai udah paham. Aneh. Kesadaran tapi nelongso. Aduh, dibangun terus Akhirnya lah. nggak sadar. Dibangun terus. Patrap samadhi, apapun alasannya, itu adalah upaya berkesadaran. Dalam artian
patrap samadhi dari awal hingga akhir. Ini kok semuanya kesadaran. Harus itu, nggak bisa ndak. Ya, nggak bisa ndak. Patrap. Tangan kok iyo mau lo. Tadi lo belum patrap kok belum kemeng. Ngapain sekarang patrap baru 2 detik lo yo kemeng. Boyok, Lah iya, Pak. semedi boyok kok yo. Udah bilah temen gue. Mau lo tak nggo manggul beras sak karung lo ora apa-apa. Tak buat duduk baru 1 menit aja kok yo kemenge. Rasulullah kok bisa tahu gitu. Patrap samadhi tangannya kemeng kok bisa tahu. Yang membuat kita Kalau nggak sadar mana mungkin bisa tahu. Kok bisa tahu? Itu kesadaran yang sedang kau cari. Lah kedatangan kesadaran kok babe ini. Kedatangan kesadaran kok babe ini. Lah awake dhewe mbulet ning kono. Di situ. Jare paham. Kan berulang kali. Saya jelaskan kan berulang kali. Apa yang membuatmu bisa mendengar itu adalah kesadaran. Apa yang membuatmu bisa melihat itu adalah kesadaran. Yang bisa mencium, merasakan. Yang membuatmu bisa berpikir itu kesadaran. Artinya ketika otakmu bisa berpikir, kamu itu dalam keadaan berkesadaran. Bisa mendengar, bisa melihat, berarti kamu itu sedang dalam keadaan berkesadaran. Patrap samadhi roh tangannya kemeng kok gak rumangsa nek kowe sadar. Kan aneh gitu loh. Iki janjane wong iki mangane piye sih mangane. Dalam keadaan koplak. Iya wis. Bulet ning ngono. Lagi boro-boro ning pengabdian. Skala besar ya. Nah, pengabdian skala kecil lolos. Berobos terus. Piye sih wong-wong iki. Letaknya nih. Ucap matur suwun lho. Matur suwun aku diberi kesadaran sehingga bisa mengetahui tanganku bisa kemeng. Beratnya di mana kok mahal banget ngucapnya matur suwun. Apapun itu, perhatikan, amati, cermati. Oh, iya. Malah aku kadang-kadang piye sih wong-wong ini orang-orangnya caranya makan ini gimana sih? Video tanpa tedeng ngaling-ngaling kok gak mempan. kalau sifatnya membuat kita tahu dan Pantesan paham itu kesulitan gak kelar-kelar. Sadar tapi gak roh. Nah, itu juga Bapak berkesadaran, cuma kok nggak sadar. Ya iya sih Tuhan. Begitu Pak. Nah, maunya semedi gak mikir apa-apa. Aneh. Orang sadar kok nggak boleh mikir apa-apa. Nah kalau nggak mau mikir apa-apa ya tidur. Orang sadar kok nggak boleh mikir apa-apa. Saya itu maunya semedi menengok. Ya biar aja soalnya menengok ya tidur. Tahu nggak bisa mamut. Orang sadar ya mikir lah. Orang sadar. Aneh wong-wong piye sih jan-jane iki wong-wong iki. Iyalah. mari ngono ngebel. Yang 10.000 kadang. Isi endol kabeh. Iki piye wong-wong iki karepe? Koyo yo wis 2 tahun, wis 3 tahun. Ternyata kepek. Ada pencerahan nggak sih sadar Iya, ndak dianggap kalau ada pencerahan nggak dianggap Itu kan belum. pemicu saya menang ya. Kayak itu loh. Ibaratnya kayak Ono kok. udah tanggal. Awali dengan merasa aku sanu kok. Itu. Ternyata itu hijab itu. Kita menunggal jati, oh bingung.
Manunggal Jati kok bingung. Yang Manunggal Jati itu master. Gak ngerti lah kayak motor. Diarani mulai motor gak gelem. Ayo coba. Itu yang saya bilang tuh keren banget. Memang sudah waktunya kita bangkit. Sampai dia ulang piro. Bangkit itu Januari kalau Desember melangkah ke Januari ke bangkit kayak bangkit pirang bulan wis sampe syarat entek tahun. Kok ijek turu wae. Yes. Ya. Ujungnya itu ya. Itu ujungnya. Jadi wangi paket kayak iki paket kayak apa? Yes. Terus di Tulungagung itu Bapak kan video terkait Patrap sama Tiga Patrap sama Adik yang ketika ada Bapak disambut kan yang ditotol enggak Bu? Kalau di Patrap sama di Mijelsoan Sampurno dan Manunggal Jati cuma bersaksi. Yang ditotol enggak kan ketika otak sedang berpikir apa yang datang ini kan disambut. Lah yang Patrapannya kan jadi dan yang dicampur itu kalau di Patrap Mijil Sampurno datang sambut yang ditotolan enggak Itu khusus total enggak, yang disambut total enggak. Tapi kalau yang di Manunggal Jati atau misalnya di Soan itu apa? PAC wis itu aja singkatannya. Perhatikan, amati, cermati. Wis. Itu juga kita memperhatikan, mencermati itu adalah aslinya apa? Kita sebagai penonton atau hanya seperti itu dari apa namanya berkesadaran itu Ya karena kita penyaksi. Penyaksi. Aku bersaksi. Ya, apa-apa. itu menyaksikan saja apapun yang terjadi sekseni PAC itulah PAC itu cermati ya itulah bersaksi. Nah, untuk toto lenggah biasanya kan setelah bangun tidur ya, ya kan? Tidur. Kalau buru-buru tuh kepuir-puir, please. Lah itu ada di situ jangan lupa. Ada Bu, Ono. ada caranya ada. Ada di situ. Simak. Nah itu sampai di situ gitu. Kayak gini, ruas. Ini enak Bu. Ajar. Maduk sih. Dia terpaksa ke kamar mandi. Terus udah gak tahan. Kayak gini. Oh betul. Pernapasan. Nakal. Sampai yang itu pun di sama Bapak diajarkan. terus itu kan nggak cuma sekali satu video itu tapi Saya ulang-ulang. Boleh ini harus tiga kali 4 kali ngomong. Boleh nih apa? Sik talah, nduk, ojo metu dhisik. Sik talah ya. Sik talah. Artinya apa? Ya sampai bahasanya lagi sik talah. Sik talah. Ya kehidupan kita kan bermula dari situ. Dari situ. Artinya apa yang muncul dari otak kita pada saat itulah peran yang akan kita jalankan di hari itu. Makanya biarkan sampai tuntas peran itu muncul supaya kita bisa menyambutnya dan bisa menjalankan peran tersebut. Ya istilahnya gini loh. Kalau perlu ibaratnya ujungnya keperocolan. Ya wah sampai ini tak ibarati itu loh. Ya memang coba nama juga perjuangan pengorbanan. Ya, Pengorbanan saya senggak nggak usah. masih betul Soalnya paling menyiksa di saat toto lenggah. Mata paling menyiksa. Ya Iya. Jenengan tidak nyadar kalau jenengan sedang melayani hidup, ya merasa tersiksa. kan akhirnya Coba kalau jenengan sadar bahwa panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah itu sedang melayani hidup. Seweneng, tidak ada satupun makhluk yang tidak bahagia ketika bisa melayani hidup. ayo coba. Lagi singgarakno ndangkep pengen kepowo itu sopo saja nih. Singgarakno ya katakan urip toh berarti adalah raga ini ngerawasan ngempet Betul.
terus jiwa ini juga melon apa jenenge menyatakan yo tahan ikut melok-melok menahan demi hidup. Tapi ya Mengerti. menurut saya ya keburu lari ini. Kalau saya bangun tidur itu karena ngurus anak sekolah kan. Bangun tidur 2 jam kok patra sama aku patra tolong enggak lap enggak. Kadang ada godaan di situ, tapi tak lawan. Enggak terjadi apa-apa kok. Akhirnya bisa dari yo wis iki jangan telat ora wis telat ora apa-apa ibaratnya gitu iya wis gak sakit perut mau bekol gitu ya. Terus tak sabar, mau betul disir. ya memang gitu akhirnya Awal-awal seperti itu, tapi lama-lama enggak. namanya Karena itu godaan memang. Tapi kalau kita turuti, ya wes Terus akan kayak gitu. lari dulu. iya bener orang gini Itu dilawan. Tidak. Jadi total lega ya, memang enteng luar. Kenapa apa ya? Apa ya? Kayak Ibu Nurika, kok ngelihat bapak tolong aja kok suwi yo. Aku mek dilu aja. Karena apa kebelet itu loh mau. Kebelet. Jadi endang. Jadi kan patronnya dia nggak apa ibaratnya nggak menghayati lah kan gitu. Karena kebelet itu mendang-endang. karena masih itu sajane wis berkesadaran cuma nggak sadar Tidak bisa menyadari, itu tidak bisa menyadari kalau dirinya itu sedang berkesadaran. kesadaran Ya kan aneh. ya sesimpelnya dapat ya sesimpelnya dapat ya itu Sajane lanang wedok padha. waduh Yo golek kudu di krane disereti di. Tau kira-kira endo. Ini orang lanang lah wedok. Yo dibayangne kabane apa krane di. Bisa sih ada. Bayangin ngerti berarti Mbak. Koyo tahu kan dong coba kliknya itu cuma mek ngono selama ini ayo aja ternyata itu karena ilmu yang luasnya begitu ternyata udah tetap puzzle. Ayo kita bisa merangkai, ndak jelina di situ katanya. Hasil apa to? Kan lho apa jenenge apa iwak tongkol dipe dikum nganggo uyah dipe dipatali dijacah. Mana di kapan nyusun mana dari foto. Nah, mana itu seperti itu. Orang ngerti. Noto mana? Orang ngerti ya dikira ngerti ya. Ya bener sih. Yang maksud Pak Jer itu merangkai kejadian dari mulai dari kita manekung sampai selesai manunggal jati sampai ke pengabdian itu saja itu modelnya urutan piye sih asli piye itu loh maksud Pak Jer itu susunan seperti itu wes lek ketemu ya wes Sudah melaku. wes karena praktek ayo gitu wes ibaratnya kereta kencana itu wis tinggal melayu wes selama rangkaiannya itu wes puzzle wes oh cobanya kuale nah ini kalau masalah satu aja yang mencelek nggak bisa itu aja mencelek nggak bisa. Nah itu puzzle itu kita harus tahu yang mana puzzle-nya urutannya lah wis katanya itu gak iso ketuker gak bisa pakem ya wis Settingan pabrik lah. gitu loh Pak. Kembalikan ke settingan awal. Nah si obat Soalnya tidak menutup kemungkinan memorimu itu kapasitasnya 1 giga tadi. Harus dikembalikan ke settingan awal.
Jadi sepabrik kan nggak lelet. enggak lemot. Kayak aplikasi. Kayak geremeng. Kan aplikasi. Kapasitas memorinya 1 giga. Aplikasi dinggo kabeh. Kakek memori kasih sampah, ampun deh. Aslinya dewe manunggal jadi ketemu itu meriset itu asli. Mari. Sakjane yo Masih itu bagi yang memang belum ketemu urut-urutannya, ketemu sisi melie atau misalnya benang merah, yaitu apa itu terakhirnya tetap berbicara ke untuk pengabdian itu apa asli pengabdian dengan kesadaran itu. Namun kalau kita menengok gitu ya, kalau kita meneliti Poncolaku, di Poncolaku kan cowok banget menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apa gak pengabdian sih? Betul. Kalau dipetanya di situ, Itu pengabdian. beneran. Iya. Artinya untuk bisa mencapai tingkatan kesempurnaan patilan urip kan harus mengabdi, menebar kesadaran yang kasih sayang hidup juga. Ditinjau dari pertanyaan pengenalan diri, siapa aku, dari mana asalku, untuk apa aku, ya mengabdi. Untuk apa? Mengabdi. Tugasnya kan mengabdi kan. Limo bahkan hidup itu sendiri loh ya. Nah. Bahkan hidup itu sendiri loh. Tugasnya kan mengabdi. Kalau diambil dari Palunggu Jati itu. Raga, jiwa, hidup. Raga, jiwa, raga wadah, jiwa alam. Titik. Alate urip, sing maju urip. Pada alam semesta seisinya utawa ning suci urip. Titik. Wes. Di situ. Jangan muncul yang lain-lain. Urip. Walah. Ternyata. Dredeg lho tanganku dredeg. Sampeyan salah paham ono tangan dredeg kok ya dihasil sing aneh-aneh. Masih cek njaluk pisange sira aku. Iki kan ndredeg iki selalu. Biasanya roti goreng lemes ini disamplok-samplok ke sirak. Pikirin. Pikirin ini loh maksud saya. Kan ini sih Darman. Saru. Lupa enak. Jarang ngomong. Kalau 10 aku mau guling. Sudah terus lah. Roti goreng lancar. Maling guyu aku seret bener. Aku aja dulu. Sempurna kali maring asal-usulan barang mati. Salah aku jadi roti goreng ini. Nah, ya. Ini sampai-sampai udah saya. Sampai ngira asalnya anjingmu itu apa? Ora karang-karang. Enggak gitu kok. Si cilik. Orang dewasa, orang mudeng dene. Ngapun tentu. Iki beling. Beling. Bigos. Tawa-tawa. Bener, aku sepanjang nyetir mobil ini kalau kadang-kadang aku mesem deh. Apa orang-orang nggak paham ya kalau saya ini jalan nih? saya sedang
menyediakan diri saya sebagai jalan buat mereka. Apa mereka nggak paham sih? Sampai saya pamer-pamerkan di TikTok. Masa gak sadar-sadar gak nangkep sih wong-wong. Iki lu jalan nek kowe kangelan golek sarana mengabdi. Iki lu sarana. Contohnya gitu, contoh. Piye sih wong-wong ya. Ya. Lah kok Jelek ya asli. Jelek ya. Anu, kedaulan asumsi tadi. Aplikasi, aplikasi. Kakek aplikasi. Ada sebetulnya saya Ini. nggak paham. Delete. Kan aplikasi HP ini telulit itu. Berarti jangan ngabdi, bulet ngabdi ku apa sih? Ini caranya itu. Ngono ae. Bahasa lainnya wae. Darmo penting. Iya, Ibadah. Wae. Ojo ae. Tapi itu tetap masih ilmu. Dari hilang. Dalam hal apa saja, nah ya, apapun itu, kerangkanya mengabdi. Bercinta kasih sayang kepada siapapun, apapun. Mungkin sing banyak yang tidak paham itu di ranah patrap samadhi. Satu contoh, apa jenenge kita patrap Josuan itu setelah kita penyerahan delete lah, gambarnya ngersiin. Apa nih, apa jenenge manunggal jati itu kita tuh meniti, apa ngenulke, terus toto lenggah kita tuh menyambut apapun kita sambut. Tanya jawab kudu karo lek enek ngene kudu jawab ngene, lek enek ngene teko kudu jawab ngene. Wong sing gak paham mungkin kuwi. bisa Nek jadi rasa ngene kudu jawab ngene, nek rasa ngene jawab ngene. Mungkin gak paham. marai gak sadar lek sedang berkesadaran nih loh marai. Ya itu aja, itu aja. Penyebabnya gue loh gak sadar lagi berkesadaran. Ini apa jenenge korek dicekel golek ning ndi korek mau cekel Persis. padha karo ngono kuwi. Memang ilmu ki angel yang dulu ketemu. Sekarang saya sudah tidak dingin lagi berkat hangatnya tape. Lagi. Anget nguteng. Jadi ora adem ya. Matur suwun tape. Nah, Atur suwun tapi kalau ngeten to. Pengen bukti ya. Atur suwun. Bisa senggol ya, HP. Doang kalau Sendok. wis kata lain. Bahasa aneh. sedang berkesadaran ya ngapain aja ya sesama aja tanpa kecuali kok, tanpa kecuali awet jubirnya nih ya tetap dalam kondisi begitu ya kan nasi kan nasi tetap Ready masih. Terus ready. asli nggak piye-piye apapun rasa kan sumbernya dari 7. Berkesadaran itu sumbernya dari 7. 3 ini
4 ini. Dari 7 itu, disitulah kita menyadari di lapangan jari kita berkesadaran. Apa yang muncul dari 7 itu ya wes. Sobo. Apa yang tidak muncul dari 7? Ada. Sudah. Ayo. Klimaknya ya, klimaknya atau mijile, alam semesta di dalam diri dengan alam semesta di luar diri, ini kan awalnya satu. Untuk melahirkan kesempurnaan atau untuk menciptakan kesempurnaan, maka yang tadinya satu ini kan memecah diri menjadi 2. Satu alam semesta tidak kemana-mana, dan yang satu alam semesta lagi masuk ke dalam diri. Nah, alam semesta yang di dalam diri yang saya maksudkan ini. Nah, setelah kesempurnaan ini tercipta, kan mereka harus bersatu lagi, harus kembali bersatu lagi. Namun tidak bisa kalau tanpa jiwa raga. Nah, makanya dengan pelayanan jiwa raga, alam semesta di dalam diri bisa kembali menyatu dengan alam semesta di luar diri. Nah, ini yang dimaksud manunggal jati. Jadi, ketika jiwa raga ini mengikrarkan dirinya, mengeklaim dirinya sebagai pelayan, mengabdi kepada hidup, hidup akan memberi fasilitas. Keren. Keren. Akan memfasilitasi. karena kalau tidak difasilitasi kan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jiwa raga kan lemah. Betul. Nggak bisa. Nah, supaya jiwa raga ini bisa mengantarkan alam semesta di dalam diri ini kepada alam semesta di luar diri sehingga bisa manunggal jati, maka alam semesta di dalam dirinya akan memfasilitasi itu tadi. Fasilitasi. Sehingga jiwa raga ini punya kemampuan menjadi pengantar kan. Betul. Alatnya. Jadi nggak usah khawatir. Karena ada fasilitas dari hidup. Lah itu yang dimaksud apa namanya? Perjanjian di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itulah yang dimaksud Lauhul Mahfuz di situ. Garansinya, jaminannya. Tapi harus mengikrarkan diri dulu bahwa jiwa raganya, aku niatkan jiwa ragaku ini untuk mengabdi kepada hidupku, karena memang jiwa raga ini diturunkan ke bumi untuk mengabdi, untuk mengabdi kepada hidup itu. Hasil terjadi kan berontak. Ya. Prakteknya di. Prakteknya ini prakteknya. Pernah nggak pembantu pernah? Ketika jenengan disuguhi wedang pembantumu, karo piye? Nom. Piye? Tak taleni, Pak. Mbok uncalne paling ya. Iya. Lah, pengabdian kita selama ini itu seperti itu. Jadi yang diabdi ora kepenak, yang mengabdi ora kepenak. Nggak klop. Padahal sudah diperjanjikan itu. Perjanjian itu sudah disanggupi. Namun dalam kenyataan yang nyuguhi wedang we karo mencu. Tapi harus mengharap rutin tiap tanggal 1 harus gajian. Tapi agak cucu. Tapi caranya kerja karo mencu. Nah, selama ini pengabdian kita seperti itu. Ewo semono individu perorangan.
Kalian mau ini kembali ke pengalaman saya, walaupun baru 1 hari katakanlah begitu. Setelah selesai saya total saya semuanya, maka sebelum saya bubar, setelah matur suwun tadi itu sampai terakhir matur suwunnya ke apa namanya tempat tidur segala macam selimut itu ya, itu tetap. Maka sebelum saya mengiyakan itu, ini walaupun baru 1 kali saya praktekkan, tapi saya praktekkan begini, apa yang dimaksud Bapak tadi itu, mencucu, supaya tidak dikatakan mencucu. Betul. Akhirnya begini, sudah saya ajari ke istri. Aku, jiwa ragaku siap mengalami hari alam semesta. Iya. Maka yang dikatakan ini tujuh tadi itu bubar. Setelah matur suwun tadi itu, saya hari ini jiwa ragaku siap mengabdi kepada alam semesta dan seisinya. Maka yang individu menjadi bagian daripada isi alam semesta. Ketika ngucapin itu saya tangis. Abdi. Supaya tidak dikatakan mencucu. Iki anak sing enom iki anak sing enom. Yang masih muda jangan sampai salah ngasumsi loh ya. Aku kan pengabdi, sedang melayani alam semesta. Tetanggaku suaminya sedang merantau. Nah, istrinya kan sendiri. Aku layani. Aku layani. Ya, betul. Gawat. Wah, dingin banget. Ya. Gitu. Bahayanya mengkaji hidup nek Kak kesadarannya. Lah iya makanya. Saya kan pelayan. Wah, tetangga saya suaminya lagi merantau. Dia kan sendiri, aku layani lah. Malah gawat. Ini Pak yang terjadi sebaliknya. Nah, iya. Ini istrinya kan lagi merantau. Oh, sama juga suaminya sendiri. Iya. Aku layani suaminya. Gawat ini. Nah itulah gawatnya bahayanya. Ngaji ya. Aku gatel sih, aku roti. Aku gatel ya, tak kukur roti. Susu gatelnya nambah. Pindah gatelnya. Amin plusnya nih. Salah alamat. Ya kayak komentare bojone Mas Didit tadi. Gaspol dijawab nganggo ngetril. Nanti mlebu ning banyu ya itu. Keluar jalur. Bahaya ini. Nanti keluar jalur saking gaspol. Dia nek kamu tukar pisang. Mangan sapinya. Mulai hari ini Artinya
pasrah diri secara totalitas. Lewat, Bu. Tingkatan kita bukan pasrah. Bukan manunggal. Wis lebur. Jiwa raga ini wis lebur. Pasrah berarti jaluk dilayani. Nah, yo coba. Emangnya lu siapa? Selebut. Kita ini sudah lebur. Yang mana? Yang mana? Yang kita ini sudah lebur. Lebur itu segala sebutannya mana kan? Sikape urip apa, Bu As? Sikape urip apa? Kenal itu. KPU si KPU asmo. Karena sifatnya gini kalau disampul-sampul yang menengah wah jelek silakan puasa Gusti oh ini Gusti lagi berkuasa ini ya wis mau ini Lah, berarti lah aku ngono ya. Ya wis pasrah. ini kan Gusti lagi berkuasa Wes rusak rasa direkam ah. Rusak. Bahaya iki tambah jeru tambah gaya ini. Mancep seru iki. kalau protes ya lah derong nyopo gitu aduh ayo wes Jadi mari mangan kabeh mangan